Kesembilan, batal menikah. Alika tersenyum. Dia mematut diri di cermin. Nampak gaun pengantin yang sangat mewah, warna putih gading, bertabur butiran suar foxy. Kilatan permata kecil menambah indah gaun tersebut. Hari ini adalah hari paling bahagia di hidup Alika. Walaupun awalnya dia hanya menginginkan akad nikah, tapi Hamid sangat gigih membujuknya untuk membuat pesta resepsi. Maka disinilah mereka sekarang di sebuah kamar hotel, menunggu dirinya dituntun untuk ke aula tempat ijab kabul berlangsung. Beberapa sahabatnya telah masuk. Mereka nampak senang melihat Alika. Setelah semua siap, Alika dibawa keluar untuk duduk bersanding dengan Hamid yang sedang duduk di depan penghulu. Alika duduk di samping Hamid. Lelaki itu menoleh ke arah wanita yang sebentar lagi akan sah menjadi istrinya. Penghulu yang sedari tadi datang mulai mempersiapkan segalanya. Baru saja tangan Hamid disalami oleh penghulu, tiba-tiba saja layar yang terhubung ke proyektor dan menampilkan foto-foto prawedding Alika dan Hamid berubah. Sekarang yang terpampang adalah foto kemesraan antara Alika dan Adam. Teriak tamu undangan serentak. Alika dan Hamid serentak saling bertatapan, mendengar teriakan orang-orang. Kasian, ternyata wanitanya cewek murahan. Waduh, profesional banget nih cewek. Mau dong aku dielus-elus. Perkataan demi perkataan yang menyakitkan didengar oleh mereka berdua. Nampak mereka menunjuk layar besar yang ada di belakang Alika dan Hamid. Keduanya menoleh. Alangkah terkejutnya kedua mempelai. Hamid berdiri. Dia tak percaya akan apa yang dia lihat. Berkali-kali dia menoleh ke Alika. Lalu kembali menatap layar besar yang masih menampilkan foto Alika dan Adam. Bahkan kali ini terlihat rekaman video Alika dan Hamid ke sebuah penginapan dan masuk ke kamar yang sama. Dasar wanita. Alika menoleh ke arah suara. Nampak Tante Rani dan Mu Bunga telah berdiri tak jauh dari Hamid. Dia mengusap lembut lengan lelaki itu. Maksud tante apa? Jangan asal ngomong ya, ucap Alika. Dia masih bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Dia belum bisa mencerna dengan baik apa yang sedang terjadi. Tangannya tiba-tiba saja dingin setelah melihat video yang sedang diputar. Dia baru mengerti kalau ada yang berusaha menggagalkan pernikahannya. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Mas. Wajah Alika panik. Dia berusaha memegang tangan Hamid. Sayangnya Hamid malah menepis kasar tangan Alika, hingga membuat gadis itu sedikit terhuyung. Jangan pernah sentuh aku dengan tangan kotor kamu. Aku tidak menyangka kamu tega mengkhianati kesetiaanku. Hamid meluapkan emosinya kepada Alika. Para tamu yang melihat bersorak bahagia. Mereka mendukung tindakan Hamid. Tukang selingkuh memang pantas digituin. Karma berlaku, say. Alika semakin menangis mendengar kata-kata para tamu yang seolah senang melihatnya dipermalukan. Kasian ya, namun tak sedikit pula yang merasa sedih melihat Alika, apalagi para keluarganya. Mereka ikut menangis melihat Alika dipermalukan seperti itu. Nak, sabar, semua pasti ada alasannya. Bapak Alika berusaha menenangkan Hamid. Bapak tahu apa? Jangan mencoba membenarkan apa yang anak bapak lakukan. Hamid menarik napas setelah mengatakan itu. Pernikahan kita batalkan, ucapnya lagi setelah beberapa saat. Sudah, aku tidak mau mendengar alasan konyol atau permintaan maafmu. Sekali tukang selingkuh, maka selamanya akan selingkuh. Bagai disambar petir, Alika merasakan seperti tersengat listrik mendengar kata Hamid. Dia tak mungkin membatalkan pernikahan yang sudah berlangsung. Tolonglah, jangan seperti ini. Kita masih bisa bicara baik-baik. Apa yang kamu lihat tidak seperti kenyataannya. Alika masih berusaha menahan Hamid agar tidak pergi dari tempat itu. Hahaha, apa aku akan percaya dengan omong kosongmu? Tawa Hamid terdengar
Dia bahkan melihat Alika sekarang bagai sampah. Sudahlah, lebih baik kita pergi sekarang. Tak ada gunanya tinggal di sini lebih lama. Malah akan membuatmu terlihat bodoh. Tante Rani maju lalu menarik tangan Hamid. Om dan Tante, Hamid yang awalnya akan menjadi saksi sudah sejak tadi pergi dari tempat itu. Kak, masih banyak wanita lain. Tak usah dengar perkataan wanita itu. Hamid mengikuti langkah Tante Rani dan Bunga. Nak, tolong jangan pergi dulu. Tolong nikahi Alika. Setelah itu, besok kamu boleh menceraikannya. Tolong jangan buat kami malu. Bapak Alika tiba-tiba saja berlutut di bawah kaki Hamid. Lelaki itu membuang harga dirinya untuk berlutut di depan calon menantunya. Dia tak mau pernikahan Alika batal. Tentunya itu akan menjadi aib keluarganya. Lepaskan. Tidak, sebelum kamu menikahi anakku. Pak, teriak Alika melihat lelaki itu ditendang oleh Hamid. Brengsek kamu. Alika menampar Hamid. Lelaki itu memegang tangan Alika lalu mendorongnya hingga terjatuh di samping bapaknya. Kamu yang buat aku seperti ini, geram Hamid penuh emosi. Dia sangat kacau, tak menyangka kalau pernikahannya akan hancur akibat ulah calon istrinya. Bapak Alika masih mencoba bangkit, ingin menahan Hamid. Alika menahan tangan lelaki itu. Sudah Pak, tidak ada gunanya menahan lelaki yang tak punya hati seperti dia. Kita harusnya bersyukur, tahu kalau dia hanya pecundang. Mereka membiarkan Hamid dan keluarganya pergi meninggalkan gedung. Semua tamu undangan juga membubarkan diri. Tinggallah Alika dan keluarganya saling bertangisan. Alika membantu bapaknya berdiri. Baru saja akan melangkah, lelaki itu kembali ambruk ke tanah. Dia memegang dadanya yang terasa sakit. Tolong, tolong, teriak Alika. Dia terlihat panik, melihat bapaknya yang menyerang menahan sakit. Dia kenapa? Alika menoleh melihat lelaki yang ada di belakangnya. Bapak kena serangan jantung. Lelaki itu segera membopong Bapak Alika. Gadis itu mengikutinya dari belakang. Mereka segera ke rumah sakit. Antara hotel dan rumah sakit hanya berjarak kurang dari 1 kilometer. Pak Arsyad segera mendapat penanganan. Tapi karena kondisi jantungnya yang sudah tidak sehat lagi, membuat lelaki itu harus dirawat di ruang ICU. Selama ditangani, Alika dan Adam menunggu di ruang tamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Adam membuka percakapan. Alika menatap sinis lelaki yang baru saja membantunya. Kamu bertanya serius atau pura-pura? Bukannya ini semua ulah kamu? Alika mulai tersulut emosi. Dia kembali merasa marah karena pernikahannya batal. Maksudnya? Kok aku yang disalahin? Adam menggaruk kepalanya. Dia bingung dengan kata-kata Alika. Kamu gak usah berkelit. Kan kamu yang merencanakan perjalanan kita ke pantai. Terus kamu menyuruh orang untuk mengambil gambar kita berdua. Dan kamu menampilkannya di acara pernikahanku. Kamu jahat. Wajah Adam terlihat terkejut. Dia memang menyukai Alika. Tapi dia juga tak sampai hati menghancurkan pernikahan gadis itu. Sepertinya kamu salah orang. Aku tidak mungkin seperti itu. Ucap Adam dengan dingin. Buktikan. Jawab Alika. Hei maaf. Sampai di situ Cipale.